Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-7 di triwulan ini kita belajar tentang mengajar para murid bagian yang pertama. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini menjadi 5 bagian. Ini per hari dari hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Di pelajaran hari Minggu, Markus 8 ayat 22 sampai 30, kita melihat kisah tentang penyembuhan Yesus kepada orang buta yang melalui 2 proses, yaitu ketika Yesus mengusap matanya. Kemudian Yesus bertanya, kamu sudah melihat? Dia katakan bahwa aku baru melihat orang seperti pohon. Kemudian Yesus usap kembali dan dia benar-benar melihat secara sempurna. Apakah kuasa Yesus tidak besar sehingga Yesus harus menggunakan 2 proses? Jawabnya, tidak. 1 sentuhan saja Yesus bisa melakukan penyembuhan. Tetapi dari sini, Yesus ingin memberikan pengajaran bahwa yang namanya wawasan spiritual itu terkadang membutuhkan waktu agar terungkap. Ini sebuah ilustrasi atau sebuah metafora untuk dipahami dalam kisah-kisah selanjutnya yang akan kita lihat, bahwa yang namanya wawasan kerohanian, spiritual itu kadang-kadang membutuhkan proses. Tidak langsung orang paham, tapi belajar, dan belajar, kemudian mengerti dan memahami. Dan itulah yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Yesus bilang, engkau adalah Mesias. Ini benar. Tetapi yang salah adalah ketika Petrus, murid-murid Yesus dan orang-orang Yahudi, mereka punya pemahaman bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai Mesias adalah pembebas dari penjajahan Romawi secara fisik. Nah, maka dalam hal ini Yesus memberikan pengajaran di hari Senin. Markus 8 ayat 31 sampai 38, misi Yesus adalah menanggung penderitaan, ditolak, dibunuh, bangkit pada hari yang ketiga. Semua ini pernyataan tentang Yesus harus mati di kayu salib. Tapi ini tidak masuk akal dari Petrus. Makanya Petrus tarik Yesus dan mengatakan, engkau jangan berkata seperti itu. Tapi Yesus bilang, enyahlah iblis. Begitu. Jadi Yesus ingin menyatakan bahwa misinya bukan untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi secara fisik. Tapi misinya adalah ke salib. Ini berhubungan dengan keselamatan. Nah, maka dalam hal ini, Petrus benar-benar memang belum mengerti dan belum memahami. Itulah sebabnya Yesus memberikan pengajaran kepada Petrus, kepada para murid-muridnya, kepada murid-muridnya, supaya mereka mengerti dan memahami. Bahkan sampai sini pun mereka belum mengerti, belum paham, dan itu harus belajar lagi. Kemudian Yesus mengatakan, mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Ini adalah pernyataan yang di luar nalar. Karena mengikut Yesus harus menyangkal diri, itu kan tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Menyangkal diri artinya tidak sombong, tidak meninggikan diri. Kemudian memikul salib harus berkorban. Ini ajaran sorga, bukan ajaran dunia. Ini yang Yesus ajarkan dalam sebuah proses pengajaran. Kemudian di hari Selasa, Markus 9 ayat 1-13, kesempatan dari 3 murid Yesus yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk pergi ke gunung dan melihat Yesus berbincang-bincang dengan Elia dan Musa. Pada saat itu, di dalam Lukas 9, kalau kita baca, maka Yesus, Elia, dan Musa sedang memperbincangkan soal kematian Yesus ketika di Yerusalem. Ini berhubungan dengan misi lagi, keselamatan. Nah, kemudian murid-murid Yesus punya kesempatan melihat itu. Dan ketika mereka turun, Yesus mengatakan, jangan cerita sebelum anak manusia bangkit. Nah, kembali Yesus memberikan pengajaran bahwa nanti Yesus akan mati dan Yesus akan bangkit. Tapi sampai sini pun murid-murid juga belum mengerti dan belum memahami. Mereka butuh belajar lagi di sana. Nah, kemudian ketika Yesus turun bersama dengan murid-muridnya dari gunung, maka Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan setan. Nah, dalam hal ini juga terlihat sebuah proses. Orang tua dari anak itu sempat ragu dengan mengatakan, jika engkau dapat menyembuhkan, ini jika engkau dapat, ini bentuk keraguan-raguan. Maka Yesus mengatakan kepada orang tuanya bahwa jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, setelah itu orang tua itu percaya dan akhirnya dikatakan aku percaya dan anaknya disembuhkan. Ini sebuah proses dari keraguan, kemudian belajar dari Yesus dan dia percaya. Kemudian hari Rabu, Markus 9 ayat 30-41. Yesus menyatakan kembali misinya. Anak manusia akan diserahkan, mereka akan membunuh, sesudah 3 hari bangkit. Kembali diingatkan, diajarkan kepada murid-muridnya bahwa misinya adalah untuk mati di kayu salib, membebaskan manusia dari dosa. Dan kemudian Yesus menegur murid-muridnya yang menyatakan tentang siapa yang terbesar dari antara murid-muridnya. Ini kan bukan sesuatu yang diajarkan oleh Yesus. Yesus katakan yang terbesar itu adalah seorang yang mau melayani sebagai hamba, tidak meninggikan diri. Itu yang Yesus ajarkan di sana. Nah, kemudian pelajaran terakhir di hari Kamis, Markus 9 ayat 42-50,
Ini tentang tangan yang menyesatkan harus dipenggal. Artinya adalah bukan Yesus mengajarkan mutilasi, tapi Yesus mengajarkan bahwa sakitnya tangan dipenggal, mata dicungkil, lebih sakit lagi, menjadi bencana yang besar ketika kamu berbuat dosa. Kemudian tentang neraka api yang tidak dapat padam ini, bukan apinya yang tidak dapat padam, tetapi hukuman kekal, dalam arti kematian kekal itu untuk selama-lamanya. Jadi dalam hal ini, kita melihat sebuah pengajaran dalam bentuk proses pengajaran yang Yesus lakukan dalam pemuritan kepada murid-muridnya. Sebuah proses sehingga murid-muridnya mengerti dan memahami. Dalam hal ini, kita mendapatkan pelajaran bahwa Yesus ingin murid-muridnya yaitu menghidupkan gaya hidup sorga, bukan gaya hidup dunia. Nah, inilah yang dapat kita lihat, dapat kita pelajari dari pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Semoga Tuhan memberkati.